Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Koro dari 123 akan membawakan materi sejarah yaitu konflik di Filipina. Filipina, bagi dunia, dikenal sebagai negara Asia Tenggara yang mayoritas beragama Katolik. Negara kepulauan dengan sejarah kolonial panjang, budaya Spanyol, dan pengaruh Amerika yang kuat. Namun di bagian selatan Filipina, ada sebuah kisah lain, kisah yang jarang dibicarakan. Kisah tentang sebuah bangsa yang merasa bahwa negara tempat mereka hidup bukanlah negara yang mereka pilih. Mereka adalah Muslim Moro. Konflik Muslim Moro di Filipina bukan konflik singkat, bukan konflik satu generasi, dan bukan pula konflik yang bisa dijelaskan manusia berkata, yaitu agama. Ini adalah konflik tentang sejarah yang dihapus, tentang tanah yang diambil, dan tentang identitas yang terus dipertanyakan. Jauh sebelum nama Filipina muncul di peta dunia, wilayah Mindanao dan Kepulauan Sulu telah menjadi bagian penting dari jalur aliran Asia. Pada abad ke-14, Islam masuk ke wilayah ini melalui pedagang Arab, Persia, dan Melayu. Islam tidak datang dengan pedang, tetapi dengan hubungan dagang, pernikahan, dan dakwah damai. Dari proses ini, lahirlah masyarakat Muslim yang terorganisir dan kemudian berkembang menjadi kesultanan-kesultanan yang berdaulat. Dua kesultanan yang terkenal adalah Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao. Kesultanan ini memiliki wilayah yang jelas, pemerintahan sendiri, sistem hukum berbasis Islam, dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain di Asia Tenggara. Mereka berdagang dengan Malaka, Brunei, bahkan Tiongkok. Mereka menandatangani perjanjian internasional. Mereka adalah entitas politik yang diakui. Saat itu, belum ada negara bernama Filipina. Ketika Spanyol datang ke Asia Tenggara pada abad ke-16, mereka membawa dua agenda utama, yaitu penjajahan dan kristenisasi. Spanyol menguasai Luzon dan Visayas. Namun ketika mereka mencoba masuk ke wilayah selatan, mereka menghadapi perlawanan keras dari bangsa Moro. Selama lebih dari 3 abad, Spanyol dan Moro terlibat dalam konflik yang terus berulang. Dalam sejarah kolonial, ini dikenal sebagai Moro Wars. Namun bagi masyarakat Moro, ini adalah perang mempertahankan tanah, iman, dan kedaulatan. Spanyol tidak pernah benar-benar menaklukkan Kesultanan Moro, namun mereka berhasil meninggalkan satu warisan yang bertahan hingga hari ini. Label. Istilah Moro awalnya digunakan Spanyol untuk menyebut Muslim, disamakan dengan Muslim Afrika Utara yang pernah memerangi mereka di Eropa. Istilah ini mengandung makna musuh, asing, dan tidak beradab. Label itu melekat dan bertahan bahkan setelah penjajah pergi. Tahun 1898, kekuasaan Spanyol di Filipina berakhir. Amerika Serikat mengambil alih wilayah ini setelah memenangkan perang melawan Spanyol. Filipina berpindah tangan, namun bagi bangsa Moro, yang berpindah bukan hanya penjajah, melainkan nasib mereka sendiri. Tanpa persetujuan rakyat Moro, wilayah kesultanan mereka dimasukkan ke dalam proyek negara Filipina modern. Amerika menerapkan kebijakan baru. Mereka berbicara tentang pendidikan, administrasi modern, dan pemerintahan sipil. Namun di balik itu, Amerika juga melakukan penaklukan militer. Kesultanan Moro dilemahkan secara sistematis. Kekuasaan politik mereka dipangkas, hukum Islam dan adat digantikan hukum kolonial. Wilayah mereka diintegrasikan ke dalam struktur negara baru. Bangsa yang dulu berdaulat perlahan berubah menjadi komunitas yang dikendalikan. Ketika Filipina merdeka pada tahun 1946, masyarakat Moro berharap bahwa era kolonial telah berakhir. Namun kenyataannya, konflik justru memasuki babak baru. Pemerintah Filipina mendorong migrasi besar-besaran warga Kristen dari Luzon dan Visayas, Mindanao. Secara resmi, ini disebut sebagai program pembangunan. Namun dampaknya sangat besar bagi masyarakat Moro. Tanah adat yang selama ratusan tahun dikuasai komunitas Moro dianggap sebagai tanah negara. Tanah-tanah ini didata ulang, dibagi ulang, dan diberikan kepada para pendatang. Dalam beberapa dekade, masyarakat Moro kehilangan sebagian besar tanah leluhur mereka. Dari mayoritas, mereka berubah menjadi minoritas wilayah sendiri.
kekuasaan politik bergeser, akses ekonomi menyempit, ketimpangan semakin dalam. Konflik tidak lagi sekadar soal identitas, tetapi soal keadilan struktural. Ketegangan yang terus menumpuk akhirnya meledak pada akhir 1960-an. Tahun 1968 terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Jabidah Massacre atau pembantaian Jabidah. Sekelompok pemuda Moro direkrut oleh militer Filipina untuk sebuah operasi rahasia. Namun dalam kondisi yang kini masih kontroversial, para pemuda ini dilaporkan dibunuh. Bagi masyarakat Moro, peristiwa Jabidah bukan sekadar tragedi. Ini adalah simbol bahwa negara tidak melindungi mereka, simbol bahwa hidup mereka bisa dihapus tanpa konsekuensi. Sejak saat itu, perlawanan bersenjata tidak lagi dianggap ekstrim, melainkan dianggap perlu. Pada awal 1970-an, lahirlah Moro National Liberation Front atau MNLF, dipimpin oleh Nur Miswari. Tujuan MNLF jelas tegas, kemerdekaan penuh bagi bangsa Moro. Konflik bersenjata meluas, militer Filipina mengerahkan operasi besar, desa-desa terdampak, ribuan orang mengungsi. Di tengah konflik ini muncul perbedaan pandangan integral gerakan Moro. Sebagian ingin pendekatan nasionalis sekuler, sebagian lain menekankan identitas Islam. Dari perbedaan ini lahirlah Moro Islamic Liberation Front atau MILF. MILF memilih strategi jangka panjang, lebih fokus pada basis masyarakat dan lebih terbuka pada perundingan politik. Perang berlangsung puluhan tahun. Tidak ada kemenangan mutlak, yang ada hanyalah korban, trauma, dan generasi yang tumbuh dalam konflik. Di mata dunia internasional, konflik Moro sering disederhanakan, terlebih setelah era global perang melawan terorisme. Kelompok kecil seperti Abu Sayyaf menjadi wajah konflik di media sosial. Padahal kelompok ini tidak mewakili mayoritas Muslim Moro. Mayoritas korban kekerasan justru adalah warga sipil Moro sendiri. Namun stigma terlanjur melekat. Seluruh komunitas dicurigai, seluruh perjuangan dipersempit menjadi isu ekstremisme. Narasi menjadi timpang. Puluhan tahun konflik meninggalkan dampak kemanusiaan yang dalam. Lebih dari 100.000 orang tewas, jutaan mengungsi, pendidikan tertinggal, kemiskinan menjadi struktural. Bagi generasi muda Moro, perang bukan cerita masa lalu, ia adalah latar belakang kehidupan. Namun seiring waktu, kedua pihak mulai menjadi satu hal. Perang tidak menghasilkan apapun. Negosiasi dimulai, gagal, dimulai lagi, gagal lagi. Hingga akhirnya pada tahun 2014, pemerintah Filipina dan MILF menandatangani perjanjian damai bangsa Moro. 5 tahun kemudian lahirlah wilayah otonomi baru, Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao atau BARMM. Untuk pertama kalinya, masyarakat Moro mendapatkan pengakuan politik yang nyata. Ini bukan kemerdekaan penuh, namun ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konflik Muslim Moro di Filipina bukan sekadar konflik agama. Ia adalah kisah tentang sejarah yang tidak diakui, tanah yang dirampas, dan tentang perjuangan panjang untuk didengar. Perdamaian bangsa Moro bukan akhir cerita, ia adalah awal dari pertanyaan besar, yaitu apakah keadilan benar-benar akan terwujud atau sejarah akan kembali terulang?